Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman peserta mata kuliah Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Untak Surabaya. Salam merah putih, salam kebangsaan, salam multikultural, dan salam Pancasila. Teman-teman melanjutkan perkuliahan minggu yang lalu terkait dengan konsepsi negara hukum. Kita sudah mencoba untuk membahas tentang konsepsi negara hukum dalam perspektif Rechtsstaat. Di satu sisi kita juga membahas tentang konsepsi rule of law di sisi yang lain, dengan elemen atau unsur-unsur dari masing-masing Rechtsstaat dan rule of law. Pada kesempatan kuliah pagi ini kita ingin menyampaikan tentang bagaimana konsepsi negara hukum Indonesia yang demokratis gitu. Dalam bukunya Bapak Dr. Himawan S. Tubagio terkait dengan negara hukum yang demokratis, disampaikan bahwa ada 3 ciri penting dalam konteks mewujudkan negara hukum Indonesia yang demokratis. Yang pertama adalah yaitu asas legalitas gitu. Yang pertama adalah asas legalitas. Yang kedua adalah asas pembagian kekuasaan. Yang ketiga adalah asas pelindungan hak asasi manusia. Baik asas legalitas, asas pembagian kekuasaan, atau asas pelindungan hak asasi manusia itu nanti berpuncak pada apa yang disebut sebagai prinsip supremasi hukum. Kita mulai, yang pertama adalah bicara soal asas legalitas. Dalam konteks hukum tata negara dan hukum administrasi biasa membicarakan soal asas keabsahan tindakan pemerintah gitu. Yang pertama tentu ketika bicara asas legalitas, ada kata kunci yang itu sebenarnya adalah diadopsi dalam konteks hukum pidana yang disebut dengan asas nullum delictum nulla puna praevia lege punale. Nullum delictum, tidak ada delik, tidak ada tindak pidana. Nulla puna, tidak ada hukuman. Praevia lege punale, sebelum adanya undang-undang yang mengatur hukuman tersebut. Dari asas pidana tadi, nullum delictum tadi, itu terkandung 3 inti dari asas legalitas. Yang pertama, bahwa dalam konteks hukum pidana itu bersifat tertulis yang disebut lex scripta, skrip tertulis. Yang kedua adalah lex certa, rumusan dalam konteks pidana itu harus jelas dan tegas, expressis verbis gitu, jelas dan terang. Yang ketiga namanya lex stricta, penegakan hukumnya lebih tegas dan ketat gitu. Berkaitan dengan tadi, kaitannya dengan asas keabsahan tindakan pemerintah, maka kita mengenal apa yang disebut sebagai, pertama adalah tindakan pemerintah itu absah atau sah kalau badan atau pejabat atau usaha negara tadi itu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan baik secara atributif maupun secara delegatif gitu. Yang kedua adalah memenuhi syarat prosedural yang ditentukan oleh peraturan dasar atau peraturan perundangan terkait. Baru yang ketiga adalah namanya alasan substansi. Jadi syarat substansi atau alasan. Oleh karena itu maka berbicara soal tindakan keabsahan pemerintah, maka ini berbicara soal bahwa badan atau pejabat atau usaha negara itu dalam menjalankan tugasnya atau fungsinya, pertama bersumber dari kewenangan yang sah, baik atributif maupun delegatif.
Kewenangan delegatif itu bisa kewenangan delegasi atau kewenangan mandat. Yang kedua adalah melalui rule and prosedur. Ada mekanisme, syarat, prosedur yang ditentukan. Karena kalau tindakan pemerintah tidak memenuhi syarat dan prosedur, maka bisa saja ada namanya unsur kesewenang-wenangan di satu sisi, dan ada juga unsur penyalahgunaan wewenang. Maka dalam konteks keabsahan pemerintahan tadi, maka ada syarat dan substansi, ada prosedur yang harus dilalui dengan benar sesuai dengan rule and prosedur yang ditetapkan oleh peraturan perundangan. Begitu juga terkait dengan alasan-alasan tindakan yang dilakukan pemerintah itu juga harus berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan di dalam peraturan perundangan. Misalkan kita bicara soal pemberhentian pejabat pemerintah, itu harus ditentukan siapa yang berwenang memberhentikan, bagaimana prosedur memberhentikan. Yang ketiga adalah apa alasan diberhentikan. Maka alasan-alasan itu sejak semula sudah harus jelas, tegas diatur dalam berbagai peraturan perundangan. Dan tentu peraturan perundangan itu adalah bersifat prospektif. Hari ini ditetapkan, diundangkan, ditetapkan, itu berlaku ke depan gitu. Ini adalah berkaitan dengan asas legalitas atau asas keabsahan. Yang kedua adalah tentu kita tahu bahwa salah satu ciri negara hukum itu adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Jadi kekuasaan itu dibagi kewenangannya dalam konstitusi secara umum ada 3 secara horizontal, yaitu ada kewenangan legislatif, kewenangan eksekutif, dan kewenangan yudisial. Kewenangan yudisial adalah kewenangan mengadili atas pelanggaran undang-undang. Kewenangan legislatif adalah kewenangan untuk membentuk undang-undang. Kewenangan eksekutif adalah kewenangan untuk menjalankan atau mengeksekusi ketentuan peraturan perundangan. Maka dalam konteks pemisahan kekuasaan, kewenangan yang telah dibagi secara atribusi dan delegasi tadi itu, maka harus ada mekanisme yang disebut sebagai check and balances, kesewenangan pengawasan secara berkeseimbangan, ya, cek. Jadi pengawasan secara berkeseimbangan. Jadi antara legislatif, eksekutif, yudisial itu harus ada check and balances. Maka dalam konteks kemudian check and balances itu juga ada yang disebut sebagai power limit to power. Jadi dalam konteks pembatasan kekuasaan itu ada pembatasan melalui yang disebut power limit to power. Jadi kekuasaan dibatasi kekuasaan lain. Kekuasaan legislatif dibatasi kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif dibatasi kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial. Oleh karena itu, bahwa selalu ada pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan, baik mengenai orang dan fungsinya secara tegas, secara jelas, yang nanti dari situ ada check and balances, ada pembatasan kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain. Tentu dalam konteks pembagian kekuasaan itu ya berujung adanya larangan untuk yang disebut tindakan absolutisme atau kekuasaan yang mutlak gitu. Yang ketiga, bahwa negara hukum yang demokratis itu asasnya pelindungan hak asasi manusia. Dalam konteks pelindungan hak asasi manusia, menurut saya perlu disampaikan ketentuan pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 45 yang menyebutkan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Jadi kita tahu bahwa terkait dengan perlindungan, jadi to protect, kemudian pemajuan, to promote, penegakan berarti to enforce, dan pemenuhan hak asasi manusia, to fulfill, pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maka dalam konteks negara itu memiliki tanggung jawab terkait dengan perlindungan hak asasi manusia, pemajuan hak asasi manusia,
penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu penting untuk dipahami tentang apa yang dimaksud dengan materi muatan hak asasi manusia yang ada di dalam konstitusi. Misalkan di Undang-Undang Dasar 45, setelah perubahan itu ada penambahan pasal dari pasal 28A sampai kemudian pasal 28C. C itu jambu ya, pasal 28J gitu. Oleh karena itu maka penting dipahami oleh kita semua tentang hak asasi manusia itu diatur di dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 45 pasal 28A dan pasal 28B sampai pasal 28J. Itu yang harus dipelajari oleh teman-teman, termasuk secara spesifik tadi saya sebut pasal 8I ayat 4 tadi, soal tanggung jawab negara terkait pelindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia. Saya kira itu terkait prinsip-prinsip penting terkait dengan konsepsi negara hukum Indonesia yang demokratis. Saya kira itu yang bisa disampaikan untuk kuliah siang pagi dan siang ini. Terima kasih atas kehadiran perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.